teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 46. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Finally aku upload lagi dan membahas satu dan lain hal tentang psoriasis. Setelah sekian lama nih aku udah absen bahas tentang psoriasis, kali ini aku bakal bahas topik yang menarik banget tentang tahapan kesedihan setelah kita menderita atau mengetahui kita mempunyai sakit psoriasis. Hayo, siapa yang penasaran? Jadi yuk kita langsung aja ke videonya, jangan di skip ya. Oke, jadi sebenarnya tuh ada 5 tahapan kesedihan yang aku temuin dari teori psikologi. Jadi ini cerita lucunya adalah aku ketemu konten ini tuh dari TikTok dan aku terinspirasi, makanya hari ini aku buat khusus buat teman-teman sekalian karena aku yakin banget kalian pasti bisa nge-relate tentang tahapan ini. Yang pertama itu ada tahap dimana denial atau penolakan. Jadi pada saat kita tiba-tiba nih terdiagnosa atau mengetahui kita terkena psoriasis, pasti nggak munafik, nggak memungkiri, kita pasti akan menolak, kita pasti akan nggak mungkin aku kena psoriasis. Apa itu psoriasis? Kok bisa aku kena psoriasis? Kenapa ini terjadi? Itu pasti adanya dan kita pasti akan ngerasa psoriasis ini bukan bagian dari hidup kita, bukan bagian dari jiwa kita atau dari tubuh kita, dan kita akan terus melakukan penolakan atau denial itu sendiri. Karena aku yakin banget nih pada saat awalnya kan kita sehat walafiat, kita nggak ada sakit apapun, sehat-sehat aja, tiba-tiba secara mendadak kita terdiagnosa tanpa sebab akibat seperti aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jebret, Audi kamu tervonis kena psoriasis. Itu penyakit apa? Di Indonesia kok nggak ada yang kena? Karena waktu itu kan memang nggak tahu kan kalau even ada komunitasnya, memang juga banyak yang kena di Indonesia. Karena ini adalah jenis sakit autoimun yang sangat-sangat rare atau sangat-sangat tidak biasa di Indonesia. Mungkin di luar negeri seperti negara tetangga, mungkin Filipina atau Malaysia gitu-gitu tuh orang sudah lebih teredukasi tentang sakit ini. Tapi kan mungkin di negara kita Indonesia ini masih sangat minim ya edukasi tentang psoriasis. Makanya kita tuh juga ngerasa ini apa? Di TV aja nggak pernah bahas gitu. Jadi memang tahapan pertama ini adalah tahapan step pertama yang kita rasain, penolakan karena kita terkena psoriasis gitu. Nah, setelah kita udah sampai di tahap pertama, masuk tahap keduanya itu adalah anger atau amarah dan frustasi. Karena tadi kita udah kebingungan sendiri, kita udah menolak, nggak mungkin, pasti dokter salah nih ngediagnosa aku kena psoriasis. Cari second option, cari third option, pergi pengobatan sini, pengobatan sana, cari pembenaran yang dimana akhir-akhirnya, ujung-ujungnya mereka juga pasti akan mengatakan hal yang sama. Memang Audi atau menyebut nama kalian memang sakit psoriasis dan harus diterima, dan ini bisa dilakukan pengobatan walaupun sampai hari ini itu belum ada obat khusus yang bisa menyembuhkan kita. Di step kedua ini kita akan marah, kita akan kesel, kita akan bertanya-tanya, kita akan untuk sebagian orang termasuk aku akan menyalahkan Tuhan kita, apapun agama kalian itu ya, itu kita akan menyalahkan itu. Kalau aku sih jujur, aku sendiri itu menyalahkan Tuhan aku, kayak ya Tuhan kenapa kok aku, kenapa sih hidup aku tuh juga udah biasa-biasa aja, kayak banyak bergaul sama teman-teman segala macam, lagi menikmati masa-masa SMA juga pada waktu itu, karena kan juga masih kelas 1 mau naik kelas 2, mau ada Swiss yang penting malahan pada saat itu, karena aku juga masih 16 tahun kan. Jadi memang bener-bener kesel banget, sedih banget, kayak frustasi sendiri, kepikiran terus, kok bisa, ini tuh dari mana datangnya sakit ini, kenapa kok bisa akhirnya adanya di aku, karena orang tua aku juga nggak ada yang sakit kulit, semuanya baik-baik aja, tapi kenapa kok Audi, kok aku yang kena ya, kenapa ya masalahnya. Itulah sampai di step 2 ini, artinya kalian sudah ada di step anger atau amarah dan frustasi gitu. Setelah kita nih tadi udah marah-marah, udah bingung-bingung segala macam, masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu bargaining atau tawar-menawar. Tawar-menawar di sini maksudnya itu adalah
ketika kita udah sakit, terus kita marah, kita akan berpikir, otak kita nih akan bekerja berpikir, coba aja aku nggak sakit ya, aku pasti bisa begini. Coba aja ya aku begini, pasti aku bisa begitu. Atau yang lainnya, tahap yang ini itu bisa terjadi atau sering terjadi pada orang yang memang sudah tahu nih dia sakit psoriasis, terus dia melakukan pengobatan, ternyata pengobatannya itu tidak cocok atau menyebabkan hal-hal buruk pada dirinya, seperti aku, stretch mark yang aku punya ini di tahap ini itu, pada saat itu ya aku berpikir, oh Tuhan, kenapa dulu aku itu bodoh banget make steroid, pakai krim dokter yang aku sanjung-sanjung, yang aku pikir magic, yang aku pikir bisa menyembuhkan aku secara kilat. Aku percaya, aku pakai terus, pakai berlebihan. Coba aja ya aku nggak kayak gini, coba aja ya aku nggak pakai obat itu berlebihan, coba aja, coba. Jadi kita terus bergaining sama diri kita sendiri, karena kita juga sendiri kan belum bisa menerima nih kan. Jadi kayak coba aja ya aku kemarin tuh sadar pas awal-awal, jadi kan nggak mungkin nih bakal kumatnya parah. Coba aja ya aku kemarin tuh ke dokter yang bener, coba aja ya aku pakai obatnya tuh diawasin dokter. Jadi memang tahap ini juga salah satu tahap yang krusial, karena setelah tadi kita udah denial atau tidak bisa menerima, kita kira sakit, terus kita juga udah marah-marah sendiri. Nah di tahap ini itu tuh adalah tahap yang orang-orang bilang agak susah untuk keluar dari tahap ini gitu, karena memang kan ketika kita sudah berada di tahap bargaining atau tawar-menawar ini, kita akan selalu mencari pembenaran, kita akan selalu mencari celah untuk menyalahkan diri kita atau orang lain di sekitar kita yang ikut membantu proses penyembuhan psoriasis kita sendiri gitu. Dan aku nggak maksain kalian buat cepat-cepat keluar dari stage ini, tapi perlahan memang harus keluar dari stage ini, karena memang menurut aku nggak ada gunanya juga kita lama-kelamaan bergaining atau tawar-menawar lagi seperti tadi, kayak coba aja, karena apa yang udah terjadi ya udah terjadi. Yuk kita mendingan instead of kita menyesalinya, kita carilah metode baru atau cara-cara baru untuk menanggulangi masalah yang udah terjadi itu gitu. Next step, ini step yang sedih sih sebenarnya, adalah step depresi atau kehilangan semangat hidup, depression ya. Jujur waktu itu aku sendiri kalau dibilang depresi, aku bilang mungkin iya, tapi aku tidak menyadarinya aja kali ya, karena aku memang tipe orang yang juga ceria-ceria aja gitu, yang semangat-semangat aja, ketawa-ketawa terus. Jadi memang kalau dibilang depresi mungkin iya, tapi akunya nggak sadar. Dan di tahap ini itu juga tahap yang berat, karena kita udah nggak tahu lagi mesti gimana, pengobatan apalagi yang kita tahu psoriasis kan juga memang belum ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Pakai obat dokter copot balik lagi, harganya mahal. Pakai obat herbal juga lama banget pengobatannya. Jadi kebanyakan orang itu akan merasa depresi atau akan merasa stres sendiri, kepikiran. Dan itu ngerinya adalah bisa merembet-rembet nih ke permasalahan sakit-sakit yang lainnya dalam tubuh organ kita yang lainnya gitu. Jadi ini step juga yang krusial, sama kayak yang tadi step yang ketiga itu. Kalau kalian bisa ngelewatin step yang ketiga dan nggak sampai di step keempat, puji Tuhan, alhamdulillah kalian bisa ya guys, nggak masuk di step yang keempat ini. Tapi kalau memang sekarang kalian sedang terbelenggu nih dalam step 4 ini, depresi atau kehilangan semangat hidup, semangat terus guys, aku yakin banget kalian pasti bisa. Memang sih nggak mudah untuk bilang kalian bisa, kalian pasti bisa, kalian gini. Aku tahu pasti nggak mudah. Tapi aku di sini membicarakan seperti itu karena aku juga penyintas psoriasis. Aku juga pernah, atau mungkin aku juga sedang berada di stage yang sama dengan kalian. Tapi kan tipe atau ketahanan tubuh orang-orang kan memang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang tingkat sedihnya tuh sangat-sangat tingkat sedih toleransinya tuh rendah banget, ada yang tinggi banget, ada yang juga mungkin bodoh amat gitu. Jadi
Kalau emang kalian sedang berada di stage ini, semangat, kalian keren, kalian kuat, udah bisa berjuang terus sampai pada di titik ini. Mau apapun pengobatan kalian, mau herbal, mau suntik, mau dokter, mau nggak diobatin, tapi jangan please, kalau nggak diobatin tuh yang ada malah melebar dan parah. Jadi memang tetap harus cari pengobatan sih, apapun obatnya, jenisnya, semuanya sebenarnya itu kembali lagi ke kalian. Untuk aman dan nggak amannya, semuanya juga ada plus minusnya. Kalau emang mau pengobatan dokter, harus selalu di watch out sama dokter. Jangan pernah pakai obat-obatan dokter tanpa sarannya. Jadi jangan pernah ngebeli krim dokter atau obat minum dokter itu tanpa resepnya. Karena seperti aku dulu kan copy resep akhirnya steroid, akhirnya stres mak parah. Jadi jangan. Kalaupun mau herbal juga harus sabar. Kunci utama sakit ini itu adalah kesabaran. Jadi memang yang aku selalu bilang ke semua sahabat psoriasis, ketika kita sakit psoriasis, tingkat kesabaran kita tuh sedang diuji sama Tuhan. Sejauh mana sih hambaku ini tuh bisa bertahan dengan sakit yang dia punya. Tapi aku yakin kalian semua pasti bisa. Semangat terus. Nah, step yang terakhir ini adalah step yang dimana disebut acceptance atau menerima sakit ini. Dan enggak banyak orang yang bisa, tapi enggak sedikit juga orang yang bisa. Jadi memang seperti 50-50 gitulah. Ada orang yang udah sampai di step 4 tapi dia stuck karena dia ngerasa aku udah nggak bisa lagi, aku udah nggak bisa melanjutkan perjalanan ini, aku udah capek banget. Semua pengobatan, rasa sakit, perih, gatal, kering aku rasakan setiap saat. Dan aku udah nggak bisa aja rasanya. Aku tahu banget sih itu karena emang aku juga dapat banyak banget beberapa DM dari sahabat-sahabat psoriasis di Instagram. Itu cerita mereka tuh udah nggak sanggup dan juga udah nggak kuat lagi ngejalanin hari-harinya. Bahkan ada juga nih beberapa sahabat-sahabat psoriasis yang akhirnya terkena beberapa sakit-sakit lainnya karena mereka mengidap sakit autoimun. Jadi bisa dibilang seperti kompleksitas gitu dari sakit psoriasisnya akhirnya merembet ke sakit-sakit yang lainnya, yang dimana itu ngeri banget dan sedih banget sih guys sebenarnya. Makanya kalau kalian bisa sampai di tahap ini, maintain terus, karena aku sendiri puji Tuhan sudah sampai di tahap 5 ini. Acceptance atau menerima aku dengan psoriasis, aku sudah bisa berdamai dengan psoriasis, aku sudah bisa legowo lah istilahnya, kalau orang Jawa kita bilang itu legowo. Ya sudah ya Tuhan, aku menerima diri aku dengan psoriasis ini. Namun di saat-saat tertentu, pada saat psoriasis lagi kumatnya balik lagi, terus lagi atau pas lagi kumatnya lagi parah banget, gak munafik, aku pasti juga bakal sedih, aku pasti juga bakal down. Tapi aku yakin itu semua pasti bisa terlalui karena ketika aku lagi ada di tahap yang buruk, aku selalu flashback lagi ke masa-masa yang dulu awal-awal aku sakit, gimana struggle-nya aku segala macem. Dan aku selalu percaya dulu aja Audi bisa, sekarang pasti Audi juga bisa. Dan Audi punya Tuhan, jadi Audi akan selalu dijagain sama Tuhan Audi, sama keluarga Audi, dan sama sahabat-sahabat Audi gitu. Jadi memang pikiran positif itu adalah kunci utama dari kita sakit apapun di dunia ini. Kuncinya adalah pikiran positif dan juga kesabaran. Dua itulah yang paling utama harus selalu kalian ingat guys. Gitu, jadi itulah guys 5 tahapan caranya kita keluar dari kesedihan psoriasis. Semoga video kali ini tuh bisa bermanfaat buat semua sahabat-sahabat psoriasis yang aku cintai dimanapun kalian berada. Dan semoga aja kalian di stage manapun kalian sekarang, semoga aja kalian bisa mencapai stage 5 atau stage yang dinamakan acceptance atau menerima itu tadi. Dan ya, kita semua bisa sehat selalu dan bisa mencapai masa remisi bareng-bareng. Jadi, thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode ke-46 kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.